proses pada saat saya magang. Saya lagi nyusunin tisu serta teh hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Puspautami. Di sini saya ingin menjelaskan hasil magang saya. Saya magang di warung kelontong yang beralamat di Jalan Marelan Raya, Pasar 1 Tengah, lingkungan 4, di dekat rumah saya, yang berletakkan di pinggir jalan. Nah, pemilik warung ini sebelum mendirikan usaha, pemilik toko ini menyiapkan modal. Kenapa? Karena modal ini sangat penting untuk memulai usaha. Tanpa adanya modal, usaha tidak bisa dimulai. Nah, selanjutnya selain itu, membeli kebutuhan pokok yang untuk didagangkan. Bidang usaha ini termasuk ke dalam bidang usaha perdagangan, karena usaha ini yakni termasuk ke dalam mendagangkan barang kebutuhan pokok masyarakat seperti sampo, minyak, beras, gula, kecap, dan lain sebagainya. Jenis badan usaha ini termasuk ke dalam badan usaha perseorangan, yakni dikelola oleh pemilik toko sendiri. Usaha ini terletak di pinggir jalan dan tempatnya strategis. Jadi pemilik usaha ini memilih tempat yang sangat cocok. Kenapa? Karena di pinggir jalan itu lebih banyak orang lewat dan berlalu lalang, dan lebih banyak peluang pembelinya ketimbang berjualan di gang. Jadi kalau kita ingin membuka usaha, lebih bagus membuka usaha itu di pinggir jalan karena pembelinya banyak. Pemilik toko ini menjual berbagai macam barang kebutuhan pokok dengan harga yang sangat terjangkau, praktis, dan mengambil keuntungan yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu rendah. Jadi mengambil untungnya sedang-sedang. Toko ini mengeluarkan modal
sebesar 20 juta untuk mendirikan usahanya. Kenapa? Karena kalau di bawah 20 juta barang-barangnya tidak terlalu banyak. Jadi 20 juta ini barang-barangnya sedang dan juga tidak begitu banyak. Keuntungan yang diperoleh selama sebulan itu sekitar 1 jutaan. Jadi penghasilan selama per hari itu sekitar 700.000 di masa pandemi ini. Nah, sebelum di masa pandemi bisa mencapai 1 juta per hari. Milik toko ini buka pada pukul 6 pagi dan tutup pada pukul setengah 10 malam. Pemilik toko kedai kelontong ini memiliki sumber modal sendiri. Pemilik ini memilih modal sendiri karena modal sendiri ini tidak bergantung kepada orang lain. Nah, jadi seberapa modal yang ada bisa kita manfaatkan untuk membeli kebutuhan pokok yang akan dijual. Sementara kalau modal pinjaman itu kita bergantung kepada orang lain dan kita harus membayarnya bahkan bisa 2 kali lipat dari yang kita pinjam. Jadi lebih enak modal sendiri tanpa adanya beban pikiran untuk membayar modal yang pinjaman itu gitu. Cara pemilik toko ini menarik pelanggan dengan cara ketika ada yang beli, pemilik toko ini ramah menjual barang dagangannya kepada pelanggan dan menjual dengan harga yang standar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Toko kedai kelontong ini memilih membuka usaha kedai kelontong karena kedai kelontong ini setiap hari ada pembelinya dan bisa di kalangan anak-anak maupun orang tua. Jadi seperti anak-anak bisa membeli permen, di kalangan orang tua bisa membeli kebutuhan pokok seperti beras, kecap, gula, minyak, dan lain sebagainya. Pemilik kedai kelontong ini mendirikan usaha agar bisa mendapat untung dan bisa untuk membeli kebutuhan pokok baik sandang, pangan maupun papan pada pemilik toko tersebut. Pemilik kedai kelontong ini mendirikan usaha agar bisa memenuhi kebutuhan hidup baik pangan, sandang maupun papan. Pemilik kedai kelontong ini menarik pelanggan dengan cara sering bersosialisasi dengan tetangga, menjual dengan kata-kata yang ramah, sopan, lemah lembut. Pemilik toko kedai kelontong ini menjual berbagai macam kebutuhan pokok dan jajan-jajanan anak-anak seperti gula, beras, minyak, kecap, sampo dap, Lifebuoy, Pantene, zinc, menjual bonbon, Alpenlibe, Kopiko, menjual sabun cuci piring, Sunlight, menjual sabun untuk mencuci baju, sabun telpon krim, sabun telpon batangan, menjual Oreo, menjual Tenggo, menjual telur, menjual sendal, celengan, menjual minyak kayu putih, menjual tolak angin, menjual buku tulis, menjual pulpen, menjual es, menjual minuman aqua, menjual teh pucuk, dan lain sebagainya. Odol Pepsodent, menjual sikat gigi, menjual roll, menjual stipo, menjual double polio, menjual
pampers, menjual telur ayam kampung, menjual kertas kado, menjual susu saset seperti susu saset putih, Freshen Flakes, susu saset coklat, menjual Raiko, menjual pampers, menjual kecap di Lefboy, Gift, Citra. Pemilik toko Gede Kelontong ini belanja setiap sebulan sekitar 10 kali baik di tempat grosir maupun jika ada sales datang juga pemilik toko ini belanja. Nah, pemilik toko ini juga mengalami kerugian seperti ketika ada yang beli memilih telurnya pecah seperti itu. Dan terus pemilik toko ini pernah mengalami kerugian dikarenakan dagangannya digigit oleh tikus. Jadi ketika pengalaman itu sudah terjadi, maka pemilik toko menyusun dagangannya ke dalam kotak dan ditutup supaya tikus tidak bisa menggigit dagangan pemilik toko tersebut, sehingga tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Pemilik toko Gede Kelontong ini tidak menjual rokok dikarenakan sales rokok tidak datang. Alasan pemilik toko kelontong ini tidak ingin membeli rokok di grosir karena harga rokok di tempat sales lebih murah daripada di tempat grosir. Jadi makanya pemilik toko ini tidak membeli rokok di Gede Grosir sehingga tidak menjual rokok hingga saat ini. Toko kelontong ini lebih memilih buka usaha sendiri ketimbang kerja di tempat orang lain dikarenakan kalau membuka usaha sendiri kita bisa mengatur keuangan tersebut, terus buka pada pukul jam berapa kita bisa ngatur sendiri, tutup pada pukul berapa juga kita bisa ngatur sendiri. Nah, kalau kerja sama orang lain kan jamnya sudah ditentukan, pulangnya juga sudah ditentukan, dan kalau kita melakukan kesalahan ataupun tidak datang pasti gaji akan berkurang atau kita akan ditegur oleh atasan. Pemilik toko kelontong ini memiliki jaringan yang luas, jadi memiliki banyak teman, memiliki banyak relasi tetangga. Ini membantu agar usaha kita ini bisa lebih terkenal atau banyak pelanggannya, seperti itu. Nah, pemilik toko kelontong ini mengelola keuangannya dengan baik dan hemat. Kenapa kita harus hemat? Karena jika tidak hemat, maka kita pemilik usaha ini bisa saja mengalami gulung tikar. Jadi pemilik toko ini menghemat biaya kebutuhan hidupnya agar bisa tetap mendirikan usaha membuka Gede Kelontong tersebut, seperti itu. Pemilik toko kelontong ini memiliki pesaing 3 atau 4 pesaing lebih. Jadi cara pemilik toko ini mengunggulkan dengan pesaing lainnya ini dengan cara pemilik toko ini menetapkan harga-harga barang yang pemilik toko jual ini dengan harga yang standar, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah, sehingga pembeli rame dan pembeli ini tidak lari ke tempat pesaing yang lain. Pemilik toko kelontong ini beruntung memiliki modal sendiri, karena keuntungan memiliki modal sendiri yakni yang pertama, tidak ada bunga atau administrasi yang pemilik toko bayarkan kepada orang lain. Yang kedua, tidak ada ketergantungan kepada pihak lain. Artinya kita tidak perlu untuk meminjam pinjaman modal kepada orang lain. Ketiga, tidak memerlukan persyaratan yang rumit
dan tidak memakan waktu yang relatif lama. Yang keempat, tidak ada pengharusan pengembalian modal. Pemilik toko kelontong ini mengalami kerugian dikarenakan jika ada pembeli yang kurang duitnya, maka dia kasbon dulu pembeli tersebut. Ketika itu ada pembeli yang kasbon tidak melunasi utangnya. Bahkan ini sering terjadi di tempat pedagang lainnya juga. Jadi pemilik toko kelontong ini mengalami kerugian di sisi tersebut. Nah, setelah pemilik toko ini memiliki kerugian karena pembelinya tidak membayar utang, selanjutnya pemilik toko kelontong ini ketika ada pembeli yang ingin mengutang, pemilik toko kelontong ini tidak mengasih kasbon lagi, dikarenakan pemilik toko ini takut terjadi kerugian yang berkelanjutan atau selanjutnya. Maka dari itu pemilik toko ini tidak mengasih kasbon kepada pembeli. Pemilik toko kelontong ini memilih jenis lokasi yang mengikuti faktor ekonomi, yakni seperti faktor dekatnya dengan pasar, ketersediaannya bahan baku. Wilayah tersebut dapat menarik pelanggan. Pemilik toko kelontong ini memiliki tempat yang luas, bersih, strategis. Jadi kesimpulannya, pemilik toko kelontong ini memilih tempat yang pas untuk membuka usaha, di mana pemilik toko ini memilih tempat usahanya di pinggir jalan, yakni tempat itu strategis dan banyak orang yang berlalu lalang sehingga membuka peluang orang pembeli tersebut ramai membeli di pemilik toko kelontong tersebut. Nah, yang kedua, kesimpulannya pemilik toko ini menjual barang dagangannya dengan harga yang standar, yang tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah, sehingga pembeli tidak lari ke tempat pesaing yang lain. Jadi dengan harga yang terjangkau, pemilik toko menjual dengan harga yang sangat terjangkau. Pemilik toko ini menjual berbagai macam kebutuhan pokok, mulai dari beras, gula, minyak, telur, sunlight, sampo, sabun, minuman aqua, teh pucuk, double folio, pulpen, indomie, dan lain sebagainya. Pemilik toko kelontong ini memiliki penghasilan 700.000 per harinya, yakni sangat lumayan penghasilan yang diperoleh oleh pemilik toko kelontong ini. Demikianlah yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Demikianlah saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.